Halo, selamat sore anak-anak. Jadi Sore Pak. Oke, shalom. Perkenalkan, nama Bapak itu Yoga Dika Saputra atau biasa dipanggil dengan Pak Aloy. Di sini Bapak menggantikan guru lama yakni Bu Yunita Kristianto yang sudah lulus. Oke, langsung saja. Namun sebelum kita melakukan presentasi, ada baiknya kita melakukan doa dulu. Bisa dipimpin? Ini ketuanya siapa ya? Farida. Ya, silakan Kak Faradita. Kak Faradita Nurton. Untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk tahap selanjutnya kalian bisa scan kode QR berikut untuk melakukan presentasi. Halo Mbak. Oh iya. Kira-kira hari ini yang nggak masuk siapa aja? Yoga. Yoga Santoso nggak masuk. Bolos. Santoso sama Yoga mana? Taulas. Dan satunya sakit karena tawa itu. Siapa? Yang Benedict sakit karena tawa itu tadi. Oh, hari ini nggak masuk 3 orang berarti? Iya. Benedict Santoso. Oh, Benedict Santoso. Oke. Anderson nggak masuk Pak. Oh, 4 orang. Iya. Tawa semua Pak. Taulas semua. Tawa semua. Oh, jelas ini orangnya terakhir. Iya. Iya. Oke, untuk yang selanjutnya hari ini Bapak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memecahkan masalah sosial secara kritis. Yang kedua, memberikan argumentasi terkait permasalahan sosial secara kritis. Serta yang ketiga, merancang langkah alternatif atau inovatif dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial dalam masyarakat. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran, di sini sebelumnya sama Bu Yunita itu membahas apa ya? Sebelum beliau ke sini. Pembentukan kelompok Pak. Oh, pembentukan kelompok sosial. Iya Pak. Jadi pembentukan kelompok sosial itu biasanya akan menimbulkan suatu masalah. Nah, dari masalah-masalah itu diperlukanlah sebuah strategi penyelesaian masalah yang harus kita lakukan. Nah, dalam hal ini Bapak akan membahas terkait dengan penyelesaian masalah tersebut. Yang pertama itu terdapat upaya preventif. Terus yang kedua ada koersif, yang ketiga represif, dan yang keempat ada persuasif. Jadi yang pertama preventif, kok nggak bisa ini? Yang pikir hari ini nggak mesti ini ya, spidol. Yang pertama itu ada preventif. Ini tuh poinnya sama dengan mencegah. Terus yang kedua ada koersif. Nah ini poinnya itu melalui badan hukum atau mengancam. Kemudian terdapat represif. Represif ini artinya menghukum. Kemudian terdapat upaya persuasif. Atau mengajak. Oke. Jadi yang upaya preventif ini sangat mudah ya, atau mencegah. Terus yang kemudian upaya koersif sama represif ini sering terjadi pertukaran. Jadi intinya kalau upaya koersif sama upaya represif itu mereka sama-sama menggunakan kekerasan biasanya. Namun upaya koersif biasanya lebih kepada mengancam. Kemudian upaya represif itu lebih kepada menghukum. Jadi upaya koersif ini terjadi biasanya sebelum, sedangkan upaya represif ini terjadi sebelumnya. Kemudian kalau upaya persuasif itu biasanya dilakukan dengan mengajak, biasanya dengan sosialisasi atau bahkan melakukan pemasangan poster-poster untuk berhenti melakukan tindak kejahatan atau dan sebagainya. Kemudian Bapak akan mengajak kalian untuk melihat video berikut. Maaf ya jaringannya loh. Iya Pak. Ayo itu siapa? Abdullah Abdullah Kristanto ya? Iya Abdullah Pak. Kristanto. Kolaborasi. Ya, berarti banyak itu. Dan apa? Maaf di sini hidupnya tidak boleh di. Ini video mobile. Nah, coba. Ini dong.
solidaritas seraya mengibarkan jilbab viral. Mufahid melakukan itu sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Hasan Rouhani yang dinilai tekan kebebasan perempuan Iran dengan pemberlakuan wajib jilbab. Sayap atas aksinya, Mufahid diciduk aparat dan dijatuhi hukuman setahun penjara. Tuduhannya memprovokasi publik. Meski begitu, aksi Mufahid memantik elang perlawanan yang lebih luas. Ia dapat dijulukan The Girl of Engelab dalam bahasa Iran. Engelab sendiri bermakna revolusi. Saking luasnya, polisi Iran menangkap puluhan perempuan yang melakukan hal yang sama, melepas jilbab sebagai bentuk protes. 4 tahun setelah Mufahid, situasi di Iran seperti berjalan ke tempat. Kali ini lebih parah. Masa Amini, perempuan 22 tahun, diduga tewas karena brutalitas polisi yang menganggapnya melanggar aturan jilbab. Oke, jadi penjelasan singkatnya. Jadi di Iran itu negara Republik Islam, di mana para wanita itu diwajibkan untuk berhijab. Nah, gimana hijab itu di sana dipaksakan? Kalau di Indonesia kan berbeda. Ini lebih kepada keputusan pribadi kan. Dengan kalau misalnya di Iran itu mereka melakukannya secara brutal atau represif, di mana mereka itu memaksa para perempuan tidak peduli agamanya apa dan juga tidak peduli keluarga negaranya apa. Jika kalian menginjakan kaki Iran harus mengenakan hijab. Nah, bagi mereka yang tidak mengenakan hijab itu, aturannya atau hukumannya itu bervariasi. Ada yang dihukum 3 tahun penjara, 5 tahun penjara, 10 tahun penjara, hingga hukuman mati atau bahkan dihukum sebelum dihukum mati. Nah, jadi karena ini tuh banyak warga Iran itu yang kurang suka dengan aturan ini, dan oleh karenanya kebrutalan rezim itu menyebabkan banyak dari masyarakat Iran itu melakukan protes dan perlawanan karena mereka sudah tidak lagi Islam. Karena apa? Ya karena itu agama di sana itu dipaksakan, bukan karena dipilih pribadi. Kita lanjut. Kematian yang melahirkan demonstrasi berskala besar di kota Iran. Para perempuan turun ke jalan dan membakar jilbabnya sebagai simbol pertarungan. Di Iran, urusan jilbab begitu rumit. Ia tidak hanya manifestasi dari ruang keagamaan, melainkan juga kekuasaan negara, wujud pengekangan hingga makna kebebasan. Nah, itu siapa ya? Michelle ya? Michelle tidak boleh main api dulu ya. Untuk memahami konteks jilbab, kita harus soalnya dia bisa. tepatnya kalau Michelle itu di kelas berapa? menjalankan kekuasaan berdasarkan monarki. Selama ia bertahan, perempuan dilarang pakai jilbab dan cadar. Agar berjalan sesuai rencana, Shah bikin aturan resmi. Masyarakat Iran wajib pakai jas dan topi sebagaimana orang-orang Barat. Nah, jadi untuk perspektif lainnya lagi, sebelum mereka itu mewajibkan penggunaan hijab, mereka itu malah melakukan pemaksaan untuk Jadi di Iran itu ada 2 peristiwa penting. Yang pertama itu mereka yang dipimpin oleh rezim Shah, yang kedua itu rezim Mullah. Di mana rezim Shah itu mereka itu melarang penggunaan hijab. Banyak dari warga Iran yang saat itu sebelum tahun 70-an, mereka dipaksa untuk lepas hijabnya dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan kemudian mereka melakukan revolusi. Kemudian karena revolusi itu naiklah mereka yang berasal dari kalangan Mullah atau kaum religius, sehingga akhirnya melakukan hal sebaliknya, di mana yang sebelumnya itu memaksa untuk melepas hijab, ini malah memaksa untuk mengenakan hijab. Pada Desember 1935, larangan jilbab resmi diberlakukan dan diterapkan ke seluruh provinsi di Iran 1 bulan setelahnya. Ini membuat para ulama marah. Kebijakan Shah dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Shah gak berpusing, ulama yang vokal ini dibungkam dan diasingkan. Rezim Shah percaya bahwa melarang penggunaan jilbab dapat membuat Iran maju secara ekonomi serta agak tertinggal dari modernitas Barat. Setelah Shah menyerahkan estafet kekuasaan ke anaknya Reza Pahlavi, situasi sosial politik di Iran begitu kompleks. Ada PM Mossadegh yang digulingkan lewat CIA M16 setelah menasionalisasi British Petroleum. Penangkapan besar-besaran aktivis dan simpatisan diri oleh Safak, polisi intelijen Iran yang terkenal kejam. Lalu revolusi putih, proyek modernisasi besar-besaran di era Pahlavi yang sayangnya justru makin bikin ketimpangan melebar karena hanya mengandalkan minyak dan cuma kejar pertumbuhan ekonomi alih-alih pemerataan. Kemiskinan makin terlihat jelas imbas inflasi yang tinggi, pabrik banyak tutup sementara Pahlavi getol sekali berfoya-foya. Nah, sebelum mereka itu melakukan revolusi Islam, jadi mereka itu dulunya di bawah kesengsaraan karena itu tadi dinasti Shah itu mereka melakukan banyak pemaksaan, namun di sisi lain mereka malah hidup bergelimang dengan harta. Kondisi ini meletupkan gelombang anti-Shah yang muncul sepanjang 1970-an dengan dari sini muncul masalah ini. Puncaknya pada 1979, kekuasaan Pahlavi diluncurkan
mengikuti menandai berakhirnya dinasti Syah dan membuka lembaran baru di bawah revolusi Islam. Ganti pemerintahan, ganti pula kebijakan. Jilbab yang tadinya dilarang di era Khomeini wajib dikenakan. Perempuan yang enggak pakai jilbab sama saja menodai agama dan harga diri. Satu-satunya bagian tubuh perempuan yang boleh terlihat hanyalah wajah dan telapak tangan. Negara dan agama seketika bersekutu mengatur mana yang boleh dilakukan perempuan dan mana yang enggak. Pemberlakuan kebijakan ini dilakukan secara otoriter, diikuti dengan aksi persekusi kepada perempuan yang enggan memakai jilbab. Protes dilakukan, tapi enggak mengubah apapun kecuali cengkraman rezim teokrasi yang kian kuat dan tergambarkan dengan negara hingga cambukan mereka yang melanggar aturan jilbab. Warisan Khomeini dan revolusi Islam terus dipelihara sekalipun ia meninggal pada 1989. Yang membedakan adalah bentuk hukumannya, bahwa enggak ada lagi pemberlakuan nyambung. Aturan jilbab adalah wajah dari diskriminasi terhadap perempuan di Iran. Bersanding dengan gambaran lainnya seperti larangan bekerja tanpa izin laki-laki hingga akses yang sempit terhadap ekonomi dan pekerjaan. Kondisi menjadi sudah banyak berubah dan kematian Masya Amani karena aturan hijab merupakan penanda betapa hidup sebagai perempuan di Iran jauh dari kata baik-baik saja. Nah, selanjutnya Bapak akan mengajak kalian untuk mengerjakan tugas. Tapi sebelum itu bagi kelompok jadi apa ya? Banyak sih, sedikit banget itu. 4. Iya, 4 orang aja ya. Suka berikut soalnya. Iya, Pak. Nah, ini yang KBD kalian. Oh, jadi terima kasih. Ya, scan dulu bisa kan? Ya. Nah, itu kasusnya itu ada di QR code ini ya. Jadi ada 2 kasus. Yang pertama itu video, yang kedua itu di dalam bentuk artikel. Cuma keduanya kalau nggak salah yang sama. Beberapa menit untuk mengerjakan 2 menit. Terlalu sebentar itu kan? Oh, kamu berprestasi itu mahasiswa berprestasi. Iya. Afirmasi. Bukannya kalau afirmasi itu tidak kan? Kakak. Iya, saya kan. Bilang. Ayo silakan berdiskusi. Iya. Kenapa? Nanti masih ada waktu istirahat bentar lagi. Pak? Ada apa baca? Dari tadi baca ya? Iya. Iya. Tapi beraktif ya, Pak. Sudah Pak. Mantap. Iya, Pak. Oke, ya udah. Ada yang mau mempresentasikan? Ayo. Tunjuk aja, Pak. Iya, Pak. Ayo, siapa ini? Tunjuk aja, Pak. Oh, ditunjuk sih. Bapak kan baru-baru. Oh, iya. Takutnya kalian yang gak suka bapak sih. Ini paling prestasi dulu, Pak. Iya, Pak. Oh, belum. Siap, prestasi. Iya, suami prestasi. Iya, Pak. Ini. Oke. Dapat masalah kira-kira itu kelompoknya? Oke. Banyak Pak. Maaf. Ini langsung jawabannya ya Pak. Ya, silakan. Yang pertama adalah penyidik
kelompoknya terlibat dalam protes terhadap peraturan wajib jilbab ditangkap dan dipenjara. Yang ketiga adalah penggunaan aparat keamanan, polisi dan petugas keamanan digunakan untuk mengawasi dan menangkap pelanggar di ruang publik, bahkan dengan cara yang menjaga kebersihan. Langkah-langkah seperti ini memicu protes dari masyarakat yang menganggapnya sebagai bentuk penindasan terhadap kebebasan individu terutama perempuan. Sudah. Ya, bisa dikasih tepuk tangan dulu. Maurice Jensen. Ayo tinggal maju aja, kan itu udah dikerjain kan? Apa yang mau Saya Fung Dermadi. Oh, jangan tidak salah lagi. Fung Dermadi. Oke, jawabannya sekarang ini upaya preventif ya. Iya. Ya. Nah itu dari penggunaan teknologi kita, ya penggunaan ini menggunakan kamera pintar untuk mengidentifikasi perempuan yang tidak menggunakan juga di publik termasuk di kendaraan. Nah ini pelanggaran ini menerima peringatan melalui pesan teks sebelum digunakan hasil. Lalu ada peringatan awal peringatan ini memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk memperbaiki perilaku mereka sebelum kasusnya dosa ke pengadilan. Lalu ada penegakan hukum yang dilakukan secara bertahap, yaitu melakukan tindakan seperti pencegahan kendaraan, yaitu memberikan peringatan terlebih dahulu, dan ya tindakan tersebut dimaksudkan untuk dimakai langsung konfrontasi. Meski demikian, langkah-langkah ini mendapat kritik karena dianggap sebagai asasi manusia dan kurang efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Banyak sekali ternyata siapa? Fung Dermadi. Dan tadi ini terlalu rajin ya kan? Bisa kasih sebentar dulu. Oke, sehabis mengerjakan boleh duduk dulu. Oke, biasanya itu Bu Yunita biasanya melakukan apa kalau misalnya udah kerja tugas? Langsung loyo-loyo kan? Games lagi ya. Oke. Kakak ada games sih. Cuma kurang tahu kan kita nggak. Apa tuh? Oke, Bapak minta satu orang dong. Jerman sih. Orang lain dong, masa mereka yang minta. Jadi ini tuh apa ya? Gamenya itu kayak pernah lihat Indonesia Pintar. Kasihan bapaknya nanti. Jadi itu nanti apa ya? Saya itu atau mereka yang itu harus menebak dulu. Oh iya sih. Ini Yazid siapa? Oh iya, sekarang orang Indonesia. Yazid atau siapa? Jangan ikat sekarang. Jadi ini bagus. Mencegah. Ya lagi kalau
Ada yang mau menyimpulkan nggak hari ini? Oh, Gitu. iya. Maksudnya, Saya sudah di. ada yang mau menyimpulkan? Saya Oke, Mbak siapa namanya? pasar. Oh, Masa. Iya. Islam ya? Ya, alhamdulillah. Iya. Mungkin ada sekolah. Iya, ya. Sebenarnya punya Islam. Terbaik saya menyimpulkan teman kita hari Oh, bisa pergi ini. aja. Oh, enggak, Pak. Berdiri Apa aja. ya, Pak? Berdiri aja. Amin. Oh iya. Jadi saya ingin menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang masalah sosial merugikan masyarakat dan disebabkan oleh berbagai faktor. Penanggulangan yang meliputi upaya preventif, koerasif, represif, dan persuasif. Preventif itu mencegah masalah, koerasif mengancam dengan aturan, lalu represif memberi hukuman, dan persuasif mengajak untuk berubah. Keempat upaya tersebut bertujuan untuk mengurangi masalah sosial. Oke, benar sekali ini. Iya. Oke, cukup sekian pelajaran Bapak hari ini. Kan kalian mau istirahat ya? Iya. Yaudah, langsung istirahat aja. Bapak nanti bakal nyampein ada petugasan lewat WA aja, oke? Nanti Bapak kirim ke ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Oh, Darmadi, oke. Nanti nomornya bisa kita dapatkan aja ya, Kak? Nah, cukup sekian pembelajaran Bapak dari hari ini. Bisa dibikin terlebih dahulu.